Materi pertemuan kelima, Indeks Saham dan Aksi Korporasi. Indeks saham. Indeks saham adalah sebuah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan sebuah harga saham dalam suatu periode yang mana digunakan sebagai indikator tren pasar. Indeks diukur berdasarkan kumpulan saham yang dipilih dengan kriteria tertentu sehingga mempermudah para investor untuk menilai kondisi pasar apakah harga saham sedang naik, stabil maupun turun. Indeks saham di Indonesia terbagi atas 3 golongan, indeks komposit, indeks sektoral, indeks tematik. Indeks komposit adalah saham yang telah terdaftar di bursa dan mampu memberikan sebuah gambaran umum tentang kinerja pasar secara keseluruhan. Indeks sektoral adalah indeks yang mengelompokkan saham berdasarkan sektor industri tertentu. Indeks tematik adalah indeks yang berfokus pada tema tertentu seperti keberlanjutan syariah dan mampu mengukur sebuah kinerja saham sehingga dapat memenuhi kriteria tema tersebut. Indeks saham di Indonesia. Indeks komposit terbagi atas 5. Indeks harga saham gabungan IHSG, Indeks saham syariah Indonesia dengan kode ISSI, Indeks papan pengembangan IDX SMC Komposit. Indeks sektoral terbagi atas 10, agrikultur, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang, kompos, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, manufaktur. Indeks tematik terbagi atas 13 golongan, Jakarta Islamic Index dengan kode JII, LQ45, IDX 30, Kompas 100, Bisnis 27, Pevindo 25, Sedikit Hati, Infobank 15, SMI Fra 18, MNC 36, Investor 33, IDX SMC Liquid, Pevindo IGRED. Jenis-jenis aksi korporasi. 1. Right issue. Memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik menjadi proporsi kepemilikan mereka. 2. Warrant, efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu sering digunakan sebagai insentif dalam IPO. 3. Stock split dan reverse stock split. Pemecahan saham menjadi unit lebih kecil atau penggabungan saham menjadi unit lebih besar tanpa mengubah nilai total kapitalisasi pasar. 4. Dividen. Pembagian laba kepada pemegang saham hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki saldo laba positif. Dividen ada 2, dividen tunai dan dividen saham. Perbedaannya itu, dividen tunai terdapat pembayaran tunai, sedangkan dividen saham tidak ada pembayaran tunai. 2. Tidak mengubah jumlah saham beredar, sedangkan dividen saham menambah jumlah saham beredar namun tidak mengubah kapitalisasi pasar. 3. Mengurangi total aset perusahaan, sedangkan dividen saham tidak mengubah total aset perusahaan. 4. Mengakibatkan perubahan total modal, struktur modal, sedangkan di dividen saham tidak mengakibatkan perubahan struktur modal. 5. Pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham oleh perusahaan untuk membagi kas kepada pemegang saham alternatif selain dividen. 6. Kewajiban konversi dan kewajiban tukar. Kewajiban yang dapat diubah menjadi saham perusahaan atau ditukar dengan saham perusahaan lain. 7. Kewajiban konversi dan kewajiban tukar. Keuntungannya yaitu kalau bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa sebagai kompensasi atas hak konversi tukar. Sedangkan bagi pemegang, kupon lebih tinggi dibanding dividen. 2. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi, sedangkan bagi pemegang, proteksi penundaan nilai dibanding saham. Adanya sebuah kesempatan capital gain ketika investor menukar obligasi menjadi saham, sedangkan bagi penerbit tidak ada. Risiko bagi penerbit yaitu dilusi kepemilikan investor saham existing jika terjadi konversi, sedangkan dibagi pemegang, wrong-way risk jika penerbit gagal bayar, harga saham ikut turun. Dampak obligasi konversi dan obligasi tukar jika pemegang saham melakukan konversi atau tukar. Obligasi konversi, tidak terjadinya perubahan total aset, sedangkan di obligasi tukar terjadi penurunan total aset. 2.
Adanya sebuah perbaikan struktur modal di obligasi konversi dan obligasi tukar. 8. Callable bonds. Obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit, biasanya dengan harga premium. 9. Kombinasi bisnis. Penggabungan dua perusahaan di mana satu perusahaan tetap beroperasi dan yang lainnya tidak. Materi pertemuan ke-7, pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah sebuah kegiatan pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk penawaran dan perdagangan efek yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal syariah menghindari praktik riba, judi, serta melibatkan saham syariah dan sukuk. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menetapkan fatwa untuk memastikan kesesuaian aktivitas pasar dengan ajaran Islam. Pasar modal syariah berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi pemodal. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal ada 4. Larangan riba. Transaksi yang melibatkan bunga dilarang, memastikan semua keuntungan berasal dari usaha halal. 2. Larangan gharar. Ketidakpastian dalam transaksi harus dihindari, semua informasi harus jelas dan transparan. 3. Larangan investasi. Dalam usaha haram, investasi dilarang dalam sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti alkohol dan perjudian. 4. Akad yang jelas. Semua perjanjian harus memiliki ketentuan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Karakteristik saham syariah. Kegiatan usaha tidak boleh terlibat dalam aktivitas haram seperti perjudian, riba, dan perdagangan yang dilarang. 2. Rasio keuangan dalam total utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset, dan pendapatan tidak halal tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. 3. Indeks saham syariah dipastikan sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK dan dipantau melalui Indeks Saham Syariah Indonesia dengan kode ISSI dan Jakarta Islamic Index dengan kode JII. Pengenalan aplikasi perdagangan saham IDX Mobile bisa dilihat dari layar bawah aplikasi IDX Mobile. Machine Trade dan pembukaan rekening efek. 1. IDX Mobile Buy atau Bursa Efek Indonesia. Mempermudah perdagangan saham dengan menyediakan data real-time seperti harga saham, indeks, virtual trading untuk simulasi transaksi, stock heatmap untuk analisis visual, dan informasi corporate action dapat membantu para investor dalam pengambilan keputusan. Aplikasi IDX Mobile memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Machine Trade dan pembukaan rekening efek. 2. Machine Trade. Para pengguna dapat melakukan transaksi dan memeriksa harga saham. Para pengguna dapat berinvestasi dalam saham dan reksadana dalam satu platform dan dapat menawarkan berbagai produk investasi. Aplikasi Machine Trade mempermudah dalam melakukan pembukaan rekening dalam saham, dapat dilakukan secara online sehingga mempermudah akses bagi investor baru. Bisa dilihat dari layar aplikasi Machine Trade.